Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini berjumpa lagi ya kita dengan kita dosen ajar tani ya teman-teman ya. Karena memang kita lagi belajar, tidak eh, ya baru beberapa tahun ini teman-teman ya saya bergelut di pertanian. Artinya masih dalam proses belajar ya. Dan pada pagi hari ini saya tunjukkan padi saya ya teman-teman ya. Ini posisinya di eh, yang paling rendah ya, tempat yang paling rendah dengan kondisi airnya itu sulit sekali dibuang teman-teman ya. Jadi airnya itu sangat sulit dibuang, kemudian eh, pertumbuhannya kalau teman-teman mengamati ada bagian-bagian yang benar-benar tumbuhnya subur ya. Kalau yang daerah kering kayak gini ini subur, kemudian ada yang daerah yang airnya tergenang, ciri-cirinya padinya itu tidak bisa subur seperti yang lain, pertumbuhannya itu lambat seperti itu ya. Jadi karena ini belajar ya, kita cari referensi teman-teman ya, dari sana dan sini, apa sih penyebab dari padi yang tidak bisa tumbuh subur seperti teman-temannya yang lain. Kita coba cek ya. Ya teman-teman, ini umur sekitar 31 hari ya, padi saya sudah tumbuh lumayan subur untuk yang ini karena emang lahannya benar-benar kering. Nah sekarang kita lihat yang daerah yang airnya itu tidak bisa dibuang teman-teman. Nah ini teman-teman ya, jadi kalau kita bandingkan dengan yang sebelahnya, yang ini ya, ini kemudian dan yang ada airnya, itu pertumbuhannya sangat kecil teman-teman ya. Kalau kita bisa melihat, kita lihat ya, ini apalagi ini sudah 30 hari teman-teman ya, 30 hari tapi kondisi masih satu berapa 10 cm ini paling ya. Jadi sangat kecil. Pertumbuhannya daun dicirikan dengan ini apa? Daunnya itu menguning. Kemudian daunnya kecil-kecil seperti ini, seperti kurang nutrisi ya. Nah, kalau kita lihat, maaf ya teman-teman ya. Ini ada airnya. Akarnya teman-teman ya, kalau kita lihat akar ya, yang biasanya putih bersih itu ya, ini warnanya jadi kayak kuning seperti itu. Nah ini kalau orang petani-petani menyebutnya asem-aseman seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kalau menurut kami bukan karena ada hama dan sebagainya, tapi karena murni tanahnya yang bermasalah teman-teman ya. Dan kalau ini dibiarkan ya, tentunya nanti padinya tidak akan tumbuh dengan serempak dan pasti hasilnya juga tidak memuaskan teman-teman ya. Jadi semuanya kalau kita menghendaki padi itu yang tengah ya, apalagi ya yang tengah itu benar-benar kerdil ya. Cuma sekarang sudah mulai apa ya, sudah mulai sembuh lah seperti itu. Nah hari ini kita akan cek ya, pertama kenapa kok bisa seperti ini ya teman-teman ya, kenapa bisa padinya seperti ini. Tadi ini saya baru saja mendapatkan alat untuk mengecek, namanya seperti ini ya, pH meter ya. pH meter ini ya nggak mahal-mahal amat dah, sekitar 100, tidak sampai 200.000 lah sekitar itu, di Lazada dan sebagainya banyak ya. Jadi alat ini alat untuk mengukur pH tanah, tapi juga kalau kita lihat ya, di sini ada temperatur juga ya, dan kelembapan. Jadi kalau yang bagiannya ya, yang bawah itu probe itu, ini aluminium ya, yang bisa nanti kita untuk mengeceknya kita tancapkan seperti itu. Dan di sini ada on, ada off ya. Kalau kita mau pakai tinggal di on kan saja. Kemudian di sini sudah ada ukurnya teman-teman ya. Kalau kita mengukur pH, posisi selektor ini di sini ada tulisannya pH gitu ya. Kelihatan enggak ya?
ya. Itu pH. Yang sebelah kiri pH, sebelah kanan ada gambar Celcius. Berarti ini untuk mengukur suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Kalau yang kiri pH. Nah, kalau mau mengukur pH ya selektor kita kiri. Kalau mau mengukur suhu, temperatur, kemudian kelembapan dan intensitas cahaya, tinggal di selektor ke kanan saja. Jadi caranya cukup mudah kalau untuk petani ya. Tidak perlu petani hebat atau apa, yang ini sederhana banget alatnya. Kalau pH juga ukurannya pH. Nanti di sini ada gambar 7 ya. Jadi normalnya pH itu 7. Kalau di udara seperti ini 7. Kalau itu ya selektor ke kanan ya. Ini temperaturnya ya 31 derajat Celcius ya, lumayan kering dan panas, ada tulisannya temperaturnya 31 derajat Celcius. Kemudian dry itu kelembapannya berarti kering ya, cahaya intensitasnya normal seperti itu. Malah ini ada sedikit high karena memang cukup panas pada pagi hari ini. Ya langsung aja kita ke alat ukur pH. Selektor posisikan di pH. Kemudian alat ini digital teman-teman ya. Jadi yang perlu diketahui, biasanya saya menggunakan manual. Cuma alat ukur yang manual, pH meter yang manual tuh tidak seefektif ini ya, saya kira ya, tidak sehebat inilah. Artinya akurasinya itu cukup bagus kalau yang pakai pH meter. Nah, cara makainya sangat sederhana teman-teman ya. Langsung saja kita cek pH tanah kita ya. Kita tancapkan seperti ini. Cukup miring enggak apa-apa. Ya. Nah, bisa dilihat teman-teman ya. Nah, pH saya ya. Kelihatan ya, 5,0 teman-teman ya. 5,0. Seperti itu. Nah, dengan tahu seperti ini teman-teman ya. Berarti kita bisa bandingkan ya, atau malah ini 4,5 ya. Jadi ini bergerak karena memang struktur tanahnya 5,0 ya. Kita cek. Dan kita cek yang daerah yang subur teman-teman ya. Ya, ini kita cek di lahan yang kering teman-teman, yang kering, kemudian padinya terlihat subur seperti itu ya. Kita cek pH-nya berapa ya. Ternyata pH-nya 6,5 teman-teman. Berbeda dengan yang tadi kita cek di lahan yang sebelah. Yang sebelah tadi yang kerdil, kemudian daunnya kuning, itu memang pH-nya cuma 5 ya. Jadi pH normal itu 7 ya. Dan padi, tanaman padi itu kisaran pH yang tepat itu masih toleransi ya. Itu sekitar ya 5 ke atas lah, sampai 7. Sebenarnya paling bagus itu idealnya adalah 6,5 sampai 7. Seperti itu kalau idealnya. Ini berarti kalau yang ini masih ideal. Kalau di bawah 6,5 itu kurang tepat ya. Apalagi oke, Pak. Itu ada petani juga yang tanahnya pada pagi hari juga katanya menguning, itu tandanya asam-asaman ya. Seperti itu. Ya. Bisa kita lihat pH-nya 6,5, kemudian kalau temperatur ya. Kita bisa ngecek di sini 28, tanahnya lembab ya, atau wet seperti ini. Intensitas cahayanya low ya, masih tidak apa-apa lah kalau ini ya. Jadi kondisi padi itu harus kita ketahui ya, pH, kemudian kelembapan dan sebagainya. Kalau kelembapan ini dry ya berarti padi kita kurang nutrisi atau kering seperti itu. Ya, ini kita cek lagi teman-teman ya, karena di lahan saya itu benar-benar tidak merata teman-teman. Kalau kita mau ini menggarap sawah itu memang banyak, nanti kita coba jelaskan ya kenapa asam-asaman atau tanah masam ini terjadi pada lahan kita ya. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan tanah masam. Kemudian nanti kita akan bahas bagaimana solusinya. Ini kerdil ya teman-teman ya. Kita lihat kerdil banget, kecil-kecil ya. Daunnya menguning ya. Daunnya mulai menguning. Kita lihat berapa ya. Rata-rata 5 teman-teman ya. Rata-rata 5 ya. Dengan pH 5 itu kalau untuk tanaman padi memang tidak ideal ya, tidak ideal ya. Bisa dilihat 5, lihat padinya kerdil ya, daripada yang sebelahnya yang benar-benar sudah tinggi.
Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap hasil pertanian kita ya. Apalagi kalau sampai lahannya banyak yang seperti ini yang berbahaya. Jadi lihat, malah ini turun ya 4,5. Kemudian kalau dari kelembapan benar-benar lembab ya, 27 derajat Celcius. Oke, hari ini itu yang kita coba tampilkan ya. Ini adalah alat ukur pH. Apakah petani harus punya ya? Saya pikir kita harus punya ya, karena kalau kita mau memberikan solusi terhadap permasalahan ya, kita harus tahu apa itu penyebabnya apa, kemudian baru kita berikan solusi. Dan saya kira teman-teman banyak sekali ya solusi-solusi tanah-tanah masam seperti ini. Kalau kita nyari di channel-channel teman-teman tani seperti penyuluh pertanian ya, teman-teman yang lain, banyak sekali di YouTube kalau kita mau belajar. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau kita sebagai petani pemula itu ya, minimal kita sebagai generasi muda lah tahu bahwasanya tanah ini masam, berapa keasamannya. Karena kalau hanya sekedar tahu masamnya berapa, kita kadang-kadang tidak tahu berapa perlakuannya itu seberapa. Misalkan kalau kita kasih taburkan kapur misalkan, ini berapa hitungannya, itu yang kita akan kesulitan. Makanya kalau pakai alat ini akan cukup efektif dan jelasnya tepat sasaran. Ini ya contoh lain di padi tetangga. Padinya itu hijau yang sebelahnya. Yang ini lumayan parah hijau teman-teman, warnanya kuning kerdil ya. Apalagi yang tengah itu, ini benar-benar kalau nggak segera diatasi ya pasti hasilnya akan menurun ya, tidak maksimal lah, dan pertumbuhannya jelas berbeda. Ini lahan punya tetangga yang airnya itu nggak bisa keluar ya, jadi airnya itu tidak bisa keluar begitu, bisa dilihat ya. Kemudian ini punya saya ya, lumayan hijau teman-teman, karena emang airnya terjaga, tidak terlalu banyak yang terkena. Ada yang tengah itu sudah mulai sembuh ya teman-teman semua. Jadi penyebabnya apa ya, padi itu tidak bisa maksimal. Jadi asem-asemen atau tanah masam ya, masam, kondisi pH tanah yang ideal itu 7 ya. Jadi kita lihat di uji yang tadi loh, itu kan 5,5, ada yang 5, ada yang 6,5 ya. Kalau idealnya sih itu di kisaran 6 lah, masih 6 atau mendekati netral. Tapi netral itu sangat sulit ya, sangat sulit mendapatkan netral, hampir tidak mungkin kalau di lahan pertanian, pasti kurang. Nah kalau 5 ya itu masih toleransi, cuma kalau diterus-teruskan tidak segera diberi perlakuan itu akan menurun terus ya, pH-nya semakin asam dia, padinya juga akan kerdil dan tidak tumbuh maksimal. Penyebabnya apa teman-teman? Pertama jelas adalah curah hujan ya. Jadi sering terjadi tanah masam itu ketika curah hujan tinggi, biasanya musim MT1 dan MT2 ya. Jadi curah hujan yang tinggi itu ibaratnya air di tanah ini ya teman-teman. Di tanah ini itu banyak sekali mikroorganisme ya, kayak kalau di kampus itu ada unsur-unsur seperti nitrogen ya, fosfor, kalium, bahkan ada yang namanya magnesium, besi, kemudian seng dan sebagainya, aluminium dan sebagainya. Nah kalau kena air hujan, ibaratnya air hujan itu mencuci teman-teman, mencuci kadar-kadar mineral ya. Dan biasanya karena adanya efek air hujan ya, kalau reaksinya nanti kita next time ya, mungkin reaksi secara kimia. Kita bicara pertanian saja yang teman-teman ya, kita semua bisa pahami bareng lah, biar nggak terlalu banyak mikir seperti itu. Jadi kalau kena curah hujan tinggi itu yang dicuci magnesium, kemudian kalsium ya, kayak gitu, itu akan lepas ya, dia akan lepas, hilang dia. Yang ditinggal itu H+ atau hidrogennya dan aluminiumnya
ya. Nah, akhirnya kalau kebanyakan H atau hidrogen ya, H plus itu sifatnya asam. Jadi ketika dicuci yang ketinggalan di tanah itu ya H. Jadi dia tanahnya makin masam. Seperti itu teman-teman. Itu penyebab pertama adalah curah hujan. Jadi pH-nya itu makin turun ya. Tadi seperti dilihat bahkan sampai 5 ke bawah atau 4,5 itu kan rusak. Seperti itu. Kemudian penyebab lainnya biasanya airnya tergenang. Terus diisi air dan warnanya ini jadi kayak besi. Memang itu besi ya, kayak besi ya. Jadi dia besi itu memang dibutuhkan tumbuhan, tapi jumlahnya sedikit teman-teman. Ya, kadar yang dibutuhkan dengan pH normal 6 misalkan, besi yang dibutuhkan itu sangat sedikit ya. Memang segitu kalau untuk padi. Tapi kalau semakin pH turun, malah besinya itu makin meningkat. Jadi bisa dikatakan keracunan besi. Jadi warnanya ya mirip besi, kayak kuning-kuning gitu ya. Tanahnya itu saya coba tunjukkan ya. Ada enggak ya? Nah, ini teman-teman ya. Warnanya tuh kekuningan gitu loh. Ya. Kalau ada airnya itu bisa kelihatan ya, warnanya kuning-kuning seperti itu. Ya. Jadi tidak segar, merah atau seperti itu ya. Jadi warnanya kekuningan karena itu keracunan besi. Nah, kalau keracunan besi otomatis ya padinya jadi kekuningan. Nah, solusinya apa? Ya. Solusinya yang paling tepat itu ya pertama yang paling mudah untuk petani biasanya kita keringkan ya. Kita buat aliran gitu ya. Bagaimana tanah ini kering dulu, biar kering ya. Jangan dibiarkan ada airnya, paling enggak sampai retak rambut lah. Itu pertama solusinya. Jadi buat tanah itu kering, retak rambut. Yang kedua, pada saat asam-asaman atau tanam asam ini jangan diurea teman-teman. Jangan ditambahkan unsur nitrogen karena dia malah menambah masalah ya. Karena nitrogennya itu kalau pH-nya rendah tidak bisa diserap oleh tumbuhan itu gitu loh. Ya. Jadi nggak bisa diserap. Jadi mending urea jangan dimasukkan dulu ya. Kita tambahkan misalkan ya, kalau biasa yang digunakan tuh kapur dolomit itu yang kapur pertanian itu ya. Atau zeolit ya. Atau zinc atau ZN ya. Biasanya di toko-toko pertanian itu banyak ya. Jadi pertama keringkan lahan, jangan dipupuk urea, tambahkan kapur-kapur itu dolomit atau zinc sulfat ya, yang obat untuk asam-asaman yang di toko-toko itu ada yang ditabur, ada yang dispray ya. Biarkan sampai benar-benar hijau retak. Kalau sudah itu baru sudah mulai tumbuh akar dan sebagainya, bisa dikasih air baru dipupuk. Pupuknya ya paling aman ya NPK saja, jangan yang urea ya. Kalau mau menambahkan biar hijau itu dipupuk daunnya. Dispray lewat atas misalkan pakai Gandasil B atau KCC dan sebagainya, atau Ultradap MKP juga sama. Begitu teman-teman ya. Jadi review kita terkait tanah asam atau asam-asaman itu memang cukup merugikan kalau kita tidak segera antisipasi, karena pertumbuhannya nanti akan terhambat atau terlambat daripada yang lain. Biasanya kalau sudah mulai bunting kemudian bunganya keluar ya, itu dia tertinggal, nanti panennya juga akan lambat, paling akhir dia nanti. Jadi tidak bisa serempak panennya, itu kerugiannya. Terima kasih teman-teman, mohon maaf bila ada kekurangan, kita sambung lain waktu. Assalamualaikum.